Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Rifiandia Rahab dari PTKC 2014. Saya dari kelompok A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek lengan robotik kami, di mana alat dan bahannya. Yang pertama ada lengan robotik kami. Yang kedua ada multimeter sebagai akuisisi data. Yang ketiga ada laptop sebagai sumber dayanya, dan kabel data sebagai penghubung antara sumber daya dan modem CU. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen dari lengan robotik kami. Yang pertama ada project board, yang kedua ada modem CU ISP8266, kemudian ada kabel jumper, lalu ada servo dan lengan robotik. Yang pertama ada project board, di mana project board ini kami gunakan agar kami tidak melakukan teknik penyolderan lagi, sehingga lebih efektif. Kemudian di servo 1 merupakan pondasi, kemudian di servo 2 merupakan gripper, servo 3 merupakan siku, dan servo 4 merupakan bahu. Jadi di tiap servo ini akan dihubungkan menggunakan kabel jumper dan dihubungkan ke modem CU, di mana pin D0 merupakan penghubung dari servo 1, pin D1 merupakan penghubung dari servo gripper yaitu servo 2, pin D2 merupakan penghubung dari servo 3 yaitu siku, pin D3 merupakan penghubung dari servo 4 yaitu bahu. Lalu ada pin GND dan 3V merupakan tegangan di setiap servonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan lengan robotik kami dengan aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama, hubungkan kabel data dan modem CU menggunakan kabel data. Kemudian setelah terhubung, kita menghubungkan WiFi yang di Android, menghubungkan WiFi modem CU. Di sini nama WiFi-nya Robotik A. Setelah terhubung, aplikasi akan muncul seperti ini. Baiklah, saya akan menggerakkan gerakan pondasi. Kemudian adalah gerakan capit. Kemudian gerakan naik turun. Lalu gerakan maju mundur, yaitu servo 4. Lalu setelah sudah diuji coba, ketika kita melepas kabel data dan menghubungkannya kembali, robot akan kembali semula di posisi normal. Baiklah, saya akan menjelaskan akuisisi data dari lengan robot kami. Jadi akuisisi data yang kami gunakan itu ada 4. Yang pertama adalah akuisisi data rentang pergeseran servo. Jadi di mana servo 1 rentang pergeserannya 0 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan servo 2 yaitu gripper rentang pergeserannya 155 sampai 180 derajat. Lalu servo 3 yaitu siku rentang pergeserannya 60 sampai 170 derajat, dan servo 4 yaitu bahu rentang pergeserannya 0 sampai 140 derajat. Kemudian untuk akuisisi data pengujian waktu pergeseran lengan robot digunakan secara manual, yaitu menggunakan stopwatch, di mana
setiap servo digerakkan kita melakukan pengujian waktu menggunakan stopwatch setiap pergerakan servonya. Untuk data-datanya bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk akuisisi data tegangan, yang pertama kali kita lakukan adalah menggunakan multimeter. Dalam akuisisi tegangan, kabel hitam merupakan kabel negatif dan kabel merah merupakan kabel positif. Di mana kabel hitam negatif tekan di sini, lalu untuk positif, lalu untuk pergerakannya kita arahkan ke 20 dcp karena tegangan keseluruhan dari servo ini di bawah 20 volt. Lalu kabel hitam diletakkan pada pin G atau pin ground dan kabel merah diletakkan pada 3 volt. Lalu data yang kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita akan menguji akuisisi data arus pada setiap servonya. Nah, di sini terdapat multimeter. Kita pindahkan kabel positif ke arah arus, lalu ke arah 10 ampere. Kemudian kabel positif kita arahkan ke pin ground, lalu setiap servonya kita akuisisi data arusnya. Lalu didapat hasil data seperti ini yang sudah kami uji. Kemudian untuk program yang ada di microcontrollernya dan user interface-nya akan saya jelaskan sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan program dari microcontroller NODEM CU, di mana di sini merupakan include web html.h yang artinya memanggil file yang berada dalam chip memori ISP8266 untuk dijadikan halaman web dari web server. Kemudian ada define servo port 1. Servo port 1 ini merupakan variabel, lalu 16, di mana pada NODEM CU pin D0 diartikan sebagai GPIO 16 atau dalam deklarasi coding disebut pin 16. Untuk define servo port 2, di mana ini merupakan pin D1 yang diartikan sebagai GPIO 5 atau dalam deklarasi coding disebut pin 5. Lalu untuk servo port 3, yaitu pada NODEM CU pin D2 diartikan sebagai GPIO 4 atau dalam deklarasi coding disebut pin 4. Dan yang terakhir yaitu pada NODEM CU pin D3 diartikan sebagai GPIO 0 atau dalam deklarasi coding disebut pin 0. Lalu ini merupakan penamaan access point dan password dari access point, di mana nanti WiFi dari NODEM CU dinamakan Robotika PTKC 2018. Lalu untuk passwordnya 1 sampai 9. Kemudian ini merupakan inisiasi IP address yang nantinya ini bisa kita akses melalui browser. Lalu ini merupakan inisiasi library variabel servo di tiap servonya. Lalu ini port dari web server terbuka. Kemudian ini merupakan pengiriman halaman web dengan lokasi web di ISP web server. Lalu ini merupakan inisiasi untuk penjabaran nilai dari web dengan memanfaatkan data dari lokal menggunakan JavaScript atau function dokumen. Jadi di tiap servo itu dinamakan servo pos 1, servo pos 2, servo pos 3, dan servo pos 4. Kemudian
Ini merupakan inisiasi standby sekaligus pengenalan untuk inisiasi variabel serpo ke port atau pin pada masing-masing serpo, dimana di serpo 1 itu diawali dengan 90 derajat, lalu serpo 2 150 derajat, ini merupakan gripper, lalu serpo 3 dari 150 derajat, dan serpo 4 dimulai dari 0 derajat, yaitu pondasi. Kemudian ini merupakan konfigurasi access point dan IP bawaan access point dari inisiasi IP address. Lalu untuk mengunci IP address sebagai access point dan web server bisa dilihat, yang nantinya kita akan connect ke Wi-Fi di mobile phone kita sendiri untuk Wi-Fi modem CU-nya. Lalu kita visit ke IP di browser. Kemudian ini merupakan pengaktifan server lokal dari ISP web server, lalu ISP web server diaktifkan. Kemudian untuk user interface-nya, dimana di NodeMCU tadi include with HTML, ini merupakan user interface-nya, dimana ini kami menggunakan HTML. Ini merupakan desain dari user interface. Lalu ini merupakan desain user interface untuk penamaannya, dimana ini untuk penamaan gerakan pondasi, lalu ini untuk stylenya, kemudian ada gerakan capit, gerakan naik turun, dan gerakan maju mundur sampai penutupan di sini. Lalu untuk scriptnya, dimana ini untuk pemanggilan dari NodeMCU-nya, dimana tadi ada penamaan servo pos 1, ada servo pos 2, servo pos 3, dan servo pos 4, dimana masing-masing servo ini nantinya akan ada pada penggunaan slider. Jadi dimana user interface ini kami menggunakan slidernya untuk pergerakannya. Kemudian ini untuk function dari setiap slidernya, dan ini adalah penutupan script dan penutupan HTML-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.